kabar ibu-ibu? Sehat semuanya? Sehat ya? Selamat datang dan terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Jadi pada saat ini kita akan belajar di modul 7, pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Khususnya sesi 12 tentang pentingnya menggunakan jamban sehat. Kemudian ibu-ibu ada yang tahukah apa itu jamban? Ya, di sini ditulis, jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan layar angsa atau cemplung yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. Biasanya kalau kita kenal dengan WC ya, atau toilet. Jadi pengertian jamban itu tadi suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia. Kemudian jamban yang sehat itu dia dapat mencegah diare dan penyakit menular lainnya yang menjadi salah satu penyebab stunting. Jadi penyebab stunting itu tidak hanya melalui gizi atau makanan saja yang dikonsumsi oleh anak-anak kita, tetapi juga melalui kebersihan diri, salah satunya tentang penggunaan jamban. Nah, di sini apakah ibu-ibu ada yang sudah memiliki jamban di rumahnya? Oh, ada. Syukur ya kalau di rumah kita sudah ada jamban sendiri. Kemudian bagaimana dengan kondisi jambannya? Oh, jadi lumayan baik ya. Jadi terima kasih ya atas pendapatnya. Jadi rata-rata ibu-ibu di sini yang hadir sudah memiliki jamban semua ya di rumahnya dan kondisinya lumayan bagus. Nah, saat ini kita akan membagi kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 3 orang dan kita akan berdiskusi tentang apa manfaat memiliki jamban sehat bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Jadi kita diskusi tentang apa manfaat memiliki jamban sehat bagi keluarga dan masyarakat. Saya beri waktu 1 menit ya untuk kita berdiskusi. Sudah? Nah, dari kelompok 1, apa manfaat memiliki jamban sehat bagi keluarga dan masyarakat menurut hasil diskusinya? Bisa satu orang bisa bacakannya? Ya, baunya berkurang. Saya tulis di sini ya. Kelompok 2, ya, lingkungan yang bersih. Yang ketiga, dapat mencegah stunting. Terima kasih ya ibu. Jadi hasil diskusinya kelompok yang pertama tadi, manfaat jamban itu baunya berkurang. Kelompok 2, lingkungannya bersih. Kelompok 3 tadi diskusinya dapat mencegah stunting. Nah, kita akan bahas mengenai manfaat jambannya itu. Nah, di sini bisa kita lihat manfaat jamban yang sehat itu ada 5 ya. Yang pertama itu lingkungan lebih bersih. Ya, betul ya, lingkungan yang bersih. Jadi manfaat jamban sehat itu lingkungan kita menjadi lebih bersih dan sehat ya. Yang kedua, baunya berkurang. Ya, kelompok pertama tadi menyebutkan bahwa baunya menjadi berkurang karena sudah ada penampungan kotorannya tadi ya. Jadi tidak tercemar baunya. Kemudian yang ketiga, kesehatan menjadi lebih meningkat. Yang keempat, tidak perlu ke ladang pada malam hari. Ya, kalau kita sudah ada jamban di tempat kita masing-masing, kita nggak harus ke ladang ya, atau ke sungai untuk buang air besar dan buang air kecil. Kemudian yang kelima, memutus penyebaran penyakit. Kemudian dapat mencegah stunting. Jadi manfaat jamban sehat itu dapat juga mencegah stunting juga bagi kita, yaitu mengapa harus menggunakan jamban.
sama tadi ya, ini lingkungan yang bersih, sehat, tidak berbau, tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya, namun tidak mengundang datangnya lalat ke serangga yang dapat menjadi penyakit menular lainnya. Nah, ini ada macam-macam penyakit yang bisa ditularkan, yaitu misalnya diare, kolera, disentri, dan penyakit infeksi saluran lainnya. Nah, jadi pencegahan stunting ini sangat penting ya di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya dari gizi saja yang kita harus perhatikan, tetapi juga melalui kebersihan diri. Kemudian pentingnya menggunakan jamban yang sehat tadi kita sudah tahu, yaitu lingkungannya menjadi bersih, tidak mencemari sumber air, kemudian tidak mengundang datangnya lalat. Kemudian ciri-ciri jamban yang sehat. Ciri-ciri jamban yang sehat itu dia tidak berbau, mudah dibersihkan dan aman digunakan, tersedia air, sabun, dan alat pembersih. Itu ciri-ciri jamban yang sehat. Kemudian cara mengakses atau memelihara jamban sehat ada 3. Yang pertama itu dia lantainya selalu bersih dan tidak ada genangan air. Yang kedua, bersihkan jamban secara teratur. Yang ketiga, di dalam jamban tidak ada kotoran yang terlihat. Jadi itu cara kita mengakses atau memelihara jamban yang sehat itu, bersihkan jambannya secara teratur ya. Nah, di sini peran keluarga itu sangat penting ya dalam mendukung tentang penggunaannya, pentingnya jamban sehat itu. Jadi kita harus menerapkan atau menjelaskan kepada anak-anak kita dari mereka masih dini bagaimana kalau misalnya membuang air besar atau air kecil itu harus di jamban atau di WC ya. Kalau misalnya belum ada jamban di rumah, kita bisa menyiapkan jamban di rumah, atau misalnya kita belum memiliki uang atau untuk membangun jamban di rumah sendiri, kita bisa membuat kelompok arisan ya untuk kelompok pemelihara jamban. Kemudian manfaatkan setiap kesempatan di rumah untuk mengingatkan tentang pentingnya menggunakan jamban sehat. Jadi kita harus manfaatkan kepada keluarga bahwa pentingnya menggunakan jamban sehat. Nah, ini dikatakan bahwa anggota keluarga itu harus bergilir untuk membersihkan jamban. Jadi yang menggunakan jamban itu kan bapak, ibu, anak, dan orang tua. Kemudian pakailah jamban yang sehat untuk buang air besar atau kecil agar terhindar dari muntaber, menceret, sehingga ibu dan anak tidak kekurangan gizi dan mencegah stunting pada anak. Jadi inti dari pertemuan kita hari ini tadi adalah pakailah jamban yang sehat untuk buang air besar dan air kecil agar kita terhindar dari muntaber, mencret, sehingga ibu dan anak tidak kekurangan gizi dan mencegah stunting pada anak. Sampaikan kepada keluarga mengenai manfaat pentingnya jamban yang sehat. Jadi mengapa kita harus menggunakan jamban biar lingkungan kita bersih. Ciri-ciri jamban yaitu supaya tidak berbau. Kemudian cara mengaksesnya yaitu atau memeliharanya yaitu jamban dibersihkan selalu setiap saat ya. Nah, sekian pertemuan kita hari ini tentang pentingnya menggunakan jamban dan mengapa kita harus menggunakan jamban. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita dan untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Terima kasih.